Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Peternak Berdasi, channelnya para peternak milenial. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tips tentang pemberian pakan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video kita selanjutnya. Oke, untuk tips ini yang pertama kita lakukan itu adalah kita mengambil timbangan. Nah, oke, timbangan kita ini ukurannya sekitar 15 kg. Sementara untuk pemberian pakan pada siang ini sekitar kurang lebih 31 kg untuk ayam yang 560 ekor. Oke, setelah ini kita ambil timbangannya, tinggal embernya sekarang yang kita butuhkan untuk pemberian pakan. Ayo kita ambil karena dia posisinya ini sudah pemberian pakan pagi. Embernya ditaruh di sini. Oke. Nah, ayamnya ini antusias luar biasa karena ini memang sudah waktunya makan, ya. Waktunya makan. Nah, oke, kita ambil ini, terus kita timbang. Kita ambil pakannya, ini betul-betul manual juga ini yang kita lakukan, ya. Manual, kita ambil. Oke. Ambil dulu. Ini pakan yang sudah tercampur. Kita timbang. Kita timbang masih, kita pakai aja yang 7 kilo. 7 kilo Pak ya? Ya, 7 kilo. Oh iya. Karena ini ukuran yang kecil ini. Sebenarnya 10 bisa, ya. Nah, ini lebih bisa. 7 kilo. Oke. Nah, kurangi lagi Pak. Nah, pas sudah ya. Oke. Nah, kita taruh dulu. Ini kita pakai lagi nih. Lagi nih. Sama 7 kilo juga Pak ya? Ya, karena sekali angkut nanti kan 14 kilo itu ya? 14 kilo berarti kan. Oh ya, berapa dia Pak totalnya pemberian Pemberian untuk siang ini sekitar 31 kilogram. Itu sudah sesuai dengan perhitungan itu Pak ya? Ya, sudah sesuai dengan perhitungan karena kita hitung ayamnya kan sudah kita bilang 100 sampai 110 gram per ekor. Iya. Jadi kira-kira kalau lebih ada pengaruhnya nggak Pak? Pengaruhnya tetap ada. Terhadap apa itu kira-kira kalau ayamnya? Oh. Nanti kan kegemukan juga dia. Kegemukan dia. Terus selain dia kegemukan juga ya. Berarti kurang produktif dia ya kalau gemuk. Kurang produktif. Tapi kan masih dia angka maksimalnya itu di 120 kg. Oh iya, 120 kg. Oke, kita langsung angkat. Ya, kita akan memberikan pakan ini. Kita pakai di ujung dulu langsung. Ya, di ujung ya. Kita mulai dari ujung. Oke. Teman-teman, inilah suara ayam yang lagi siap menyantap makanan. Ini dia sudah waktunya makan. Ini kita gunakan apa bahasanya centong, nah, cangkir. Ya. Jadi ini kita pemberian pakan teman-temannya. Proses pemberian pakan ini pakan yang sudah dicampur 1 minggu yang lalu Pak ya? Ya, 1 minggu yang lalu dicampur. Konten sebelumnya sudah kita buatkan videonya proses pencampuran pakan. Nah, sekarang ini proses pemberian pakannya ini. Nah, dilihat teman-teman, jadi satu cangkir itu ya, satu centong itu untuk 2 ayam ya. Kita lewat sini aja Pak ya. Lewat sini. Oke, ini teman-temannya. Oke. Kalau untuk yang ini misalkan seperti apa yang kita bilang itu ukurannya lah gitu ya. Iya. Ukurannya itu tinggal kita ukur dengan ini aja dah dia. Iya. Nah, nanti otomatis dia yang 30
1 kilogram itu sudah semuanya merata. Merata dia Pak ya? Ya, sudah merata semua. Oh gitu. Kita megang embernya aja sudah kena tahu dia kan, kita akan berikan dia pakan. Berarti kalau tadi pagi itu jam berapa Pak? Jam 7 dia bagi. Jam 7 ya. Berarti 2 kali sehari Pak ya? 2 kali sehari. Iya. Oh ya, kenapa tidak menggunakan apa namanya? Alat pemberian pakan yang canggih itu Pak? Nah, ini kembali lagi dia karena seperti kita bilang di awal-awal videonya itu ya, awal video itu betul-betul kita membuat sebuah usaha itu yang minim dengan biaya, Iya. dengan yang minim dengan biaya. Iya. Kalau kita menggunakan sistem nanti yang modelnya mesin yang ini, Iya. kan Berarti sesuai dengan keadaan Pak ya. Jadi kalau kita menggunakan mesin pemberian pakan itu mungkin nanti lebih banyak lagi modal yang kita butuhkan Pak ya. iya, bukan modelnya lagi, tapi biayanya Biayanya besar ya. biasanya. Mumpung kita sudah membuat video mengenai modal sederhana, ya kita gunakan modal sederhana Pak ya. Semuanya sederhana ya. Tapi ini nggak lama kok. Enggak lama. Nggak nyampe sampai 15 menit nggak nyampe. Iya. Iya. Nah teman-teman, kembali lagi nih kita melihat pemberian pakan oleh bos peternak berdasi, pemberian pakan yang kedua. Inilah dia teman-teman, sudah menjadi bos sekarang. Inilah bosnya teman-temannya, belum pakai dasinya nanti karena banyak teman-teman ini Pak yang minta peternak berdasi kenapa nggak pakai dasi, katanya di kolom komentar itu Pak. Nah teman-teman, insya Allah video selanjutnya Kita tunggu ya seperti itu. ada yang mengatakan seperti itu, mana dasinya Bapak peternak berdasi, katanya. Insya Allah Pak ya, video selanjutnya kita akan melihat. Pokoknya terus tonton aja. Ya, yang penting teman-teman tetap tonton dia. Insya Allah kita akan menyajikan video-video yang menarik dan bermanfaat. Kita lihat prosesnya. Di sebelah pemberian pakan ini Nah. orang santun. Nah, sambil kita melihat ayam yang gini makannya Iya. itu seneng rasanya tuh. Seneng. Ya. Nah Pak, ini mau teman-teman juga mau tahu ini. Ini kan dalam keadaan pakan lagi naik-naiknya sekarang Pak ya. Jagung katanya naik. Ini kan saya perhatikan model pakan dari sebelum naik harga pakan sampai sekarang sama ini. Jadi bagaimana sebenarnya triknya untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Karena kita lihat teman-teman kita di Jawa itu banyak yang gulung tikar, katanya teman-teman kita itu banyak telurnya nggak laku. Kemudian harga pakannya naik, nggak bisa dibeli. Bahkan ada yang kemarin kita lihat satu video yang membuang telurnya Pak ya. Benar itu kan ya? Ya. Bahkan ada yang komen di kolom komentar, ya kalau kita menggunakan semen katanya Pak. Nah kira-kira diberikanlah ilmunya Pak, sambil kita pemberian pakan Pak. Makanya Yang besar Pak suaranya. kalau saya lihat komen teman terus video teman yang kayak begitu, ya kita tersenyum dulu kan melihat itu. Memang Iya. dengan kondisi saat ini memang luar biasa, tapi tidak sampai Iya. Mari kita buat tipsnya yang lebih sederhana. Sederhana ya. Nah, sederhana. Intinya sebenarnya kalau kita lihat Sambil jalan aja Pak. Ya. kita lihat di luar daerah itu memang telurnya tidak jarang itu yang menyebabkan. Oh, iya. Bukan karena pakan ini sebenarnya, kalau telur itu jarang atau lancar, itu membeli pakan itu nggak terlalu sulit Iya. sebenarnya. Iya. Tidak terlalu Ber- sulit. Oh iya. Apalagi sekuatnya jagung ini naik. Paling Iya. mentok jadi 7.000 nanti jagung itu. Jadi Biasanya per kilo itu 700. sambil jalan aja Pak, nanti Iya. nanti kita tanyakan di video setelahnya Pak ya. Oke. Kita akan bahas sekitar 2 menit lah ya. Nah, ini teman-teman kita bisa melihat ini pemberian pakan yang terakhir sudah ini untuk hari ini atau 30
kilo terakhir lah Pak ya. Ya. Nah teman-teman, kita sudah melakukan pemberian pakan tadi sebanyak 31 kilo untuk 560 ekor ayam petelur. Nah, sebagai video penutup teman-teman, kita ingin melihat dan mendengarkan tips agar atau cara mengatasi. Yang pertama itu cara kita mengatasi agar kita tidak gulung tikar ketika harga pakan naik. Karena saat ini lagi menjadi perbincangan di media sosial itu mengenai harga pakan ayam petelur itu naik, atau harga pakan ayam lah secara umum itu naik. Nah, kira-kira yang pertama Pak, bagaimana cara membuat solusi atau bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut sehingga kita tetap memproduksi telur Pak? Coba diberikan pendapatnya Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, ini luar biasa ini pertanyaan ini. Memang setiap saya juga membuka Facebook atau media lah ya, media ini telur anjlok, ya kan? Telur anjlok sampai dia katakan ini mau gulung tikar, terus ada yang mau lempar telurnya, ada yang mau demo ke pemerintah, ada yang mau sweeping orang yang dari luar daerah yang membawa telur. Sebenarnya itu bukan solusi yang terbaik sebenarnya. Yang namanya dalam dunia bisnis ya, dunia bisnis atau usaha apapun itu sebenarnya. Dan saat ini memang kondisi Covid ini sekarang kita baru rasakan ya. Kalau tahun-tahun yang lalu ini belum terasa kita bagi peternak, mungkin belum terasa kita. Mungkin kalau di wilayah Jawa sudah sebagian merasakan kayak gitu. Tapi kita yang apalagi yang masih pemula, yang model-model kayak gini, yang ternak kita itu hanya tidak terlalu besar. Mungkin peternak ini besar baru yang agak lumayan susah lah kondisinya ya. Tetapi kalau kita masih dengan peternak yang masih angka ribuan ini, bisa kita atur kok dia. Cara mengaturnya apa? Ingat bahwa dalam distribusi telurnya itulah ya, telurnya ini pertama ya kan. Karena apa? Pertama itu walaupun pakan ini meningkat, harga jagung ini meningkat, tapi kalau telurnya itu lancar, enak kita masih para peternak ini. Cuman kalau telurnya itu tidak jalan terus pakan naik, itu yang menyebabkan orang kewalahan sebenarnya. Oke, terima kasih. Pesan terakhir mungkin lah ini, bukan pesan terakhir ini tapi pesan untuk video kali ini lah gitu ya. Pesan untuk video kali ini terutama untuk pemegang kebijakan, terutama pemerintah gitu ya, terutama pemerintah paling tidak harus diusahakan untuk meminimumkan bagi peternak terutama pakannya. Ini jangan hanya isu saja yang mau menurunkan jagung, tetapi sampai sekarang jagung ini masih pada posisinya. Dan begitu juga dengan konsentrat. Konsentrat ini sebenarnya perusahaan besar loh yang punya. Itu kalau pemerintah yang menegur dia gampang aja sebenarnya. Nah gitu, dia pakan ini tidak pernah rugi sebenarnya, karena dia mengambil bahannya itu yang masih mentah dari para petani sebenarnya. Nah, pesan yang untuk pemerintah, tolong dijaga harga terutama harga penjualan telur. Terus yang kedua, harga pakan ini tolong distabilkan begitu. Sekian mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.